Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biohlik. Halo guys, kali ini kita akan mempelajari tentang materi jaringan tumbuhan. Let's go start now. Tahukah kalian apa itu kelapa kopior? Nah, kelapa kopior itu adalah kelapa yang biasanya mengalami kelainan saat pertumbuhan dan perkembangan. Biasanya pada pohon kelapa hanya menghasilkan 1 atau 2 butir kopior. Kelapa kopior tidak bisa dibenih atau dikembangbiakan seperti kelapa pada umumnya. Karena sel yang seharusnya melekat pada dinding sel kelapa itu hancur dan kelupas. Namun, hal itu dapat diatasi dengan teknik kultur jaringan yang menentukan sifat totipotensi pada jaringan tumbuhan. Dengan temuan tersebut, nantinya bisa memajukan penelitian kita baik di kancah nasional maupun internasional. Kenapa pohon bisa terus bertambah tinggi? Pohon bisa bertambah tinggi karena mengalami proses pertumbuhan, yaitu bertambahnya jumlah sel-sel yang menyebabkan tinggi, volume, atau massa tubuh makhluk hidup berubah. Nah, sel-sel yang sama nantinya itu akan membentuk sebuah jaringan pada makhluk hidup. Nah, ada yang tahu apa itu jaringan? Dan pernah kalian pelajari juga jaringan sebelumnya. Jadi, bertambahnya sel dalam pertumbuhan akan menyebabkan sel membentuk struktur dan memiliki fungsi yang sama. Itulah yang disebut dengan jaringan. Jaringan tumbuhan berdasarkan aktivitas pembelahan selnya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, jaringan meristem atau jaringan embrional. Yang kedua, jaringan permanen atau jaringan. Jaringan meristem merupakan jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi atau pematangan. Ciri khas yang dimiliki jaringan meristem yaitu sel berukuran kecil, biasanya ada bentuk bulat, lonjong, dan prisma. Dinding sel tipis, nukleus besar, tidak mempunyai ruang antar sel, vakuola kecil atau tidak ada sama sekali, dan memiliki sifat totipotensi yang sangat tinggi. Nah, perlu diingat bahwa sifat totipotensi merupakan kemampuan sel tumbuhan untuk beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap kembali. Jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya menjadi 2 bagian, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer merupakan jaringan mudah yang berasal dari perkembangbiakan sel-sel embrionik. Nah, jadi jaringan meristem ini letaknya itu berada di ujung akar dan di ujung batang, sehingga mengakibatkan batang dan akar bertambah panjang. Jadi disebut dengan pertumbuhan primer. Nah, ini untuk pertumbuhan primer nanti akan dijelaskan lebih lanjut di kelas 12. Untuk pertumbuhan primer, letaknya di ujung akar dan di ujung batang. Yang pertama, ini adalah gambar dari ujung akar. Nantinya ada 3 zona pembagian dari ujung akar. Yang pertama, zona pembelahan, di mana dalam zona ini terdapat sel-sel meristem yang aktif membelah sehingga sel-selnya kecil dan rapat. Yang kedua, itu ada zona pemanjangan atau elongasi, yang dicirikan semakin membesarnya sel dengan vakuola yang juga ikut membesar. 3. Zona diferensiasi atau pematangan. Jadi, pada 3 zona ini, sel selain mengalami pertumbuhan juga mengalami perkembangan. Perlu kalian ingat bahwa meristem primer berasal dari promeristem yang nantinya akan berkembang menjadi protodem. Protodem nanti akan menjadi jaringan epidermis. Prokambium akan menjadi berkas pengangkut dan meristem dasar
akan menjadi jaringan dasar atau parenkim. Untuk pertumbuhan primer pada ujung batang juga terbagi atas 3 zona. Pertama, zona pembelahan, yang kedua zona pemanjangan atau elongasi, dan yang terakhir adalah zona diferensiasi. Kemudian untuk letak dari protodem itu ada di bagian paling tepi. Letak progambium ada di bagian sini. Letak meristem dasar itu ada di tengah-tengah. Letak dari tunas apikal itu ada di paling ujung, pucuk. Dan terakhir itu ada tunas apikal yang ada di meristem sekunder. Merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Nah, contohnya dari meristem sekunder adalah kambium dan kambium gabus atau kolagen. Otomatis kita bisa menumbuhkannya di akar maupun batang pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan gimnospermae. Nah, aktivitas meristem sekunder ini menyebabkan tumbuhan bertumbuh besar yang disebut sebagai pertumbuhan sekunder. Nah, ini contoh dari potongan penampang melintang suatu pohon atau batang. Kita lanjut, untuk jaringan meristem berdasarkan letaknya, itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, meristem apikal. Yang kedua, meristem lateral. Dan ketiga adalah meristem interkalar. Untuk meristem apikal itu terletak di ujung batang dan di ujung akar dan dapat menyebabkan pemanjangan akar dan batang. Jadi sebenarnya meristem apikal itu adalah meristem primer, mereka sama saja. Selanjutnya, meristem lateral yang letaknya memanjang sejajar di permukaan batang atau akar dan dapat menyebabkan pertumbuhan sekunder. Jadi meristem lateral itu sama saja dengan meristem sekunder. Kita lebih dalam lagi membahas tentang meristem interkalar. Nah, meristem interkalar ini terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi yang dapat kita temukan pada pangkal ruas-ruas rerumputan atau graminae. Jadi, aktivitas meristem ini dapat menyebabkan pemanjangan ruas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga. Selanjutnya, kita akan membahas jaringan permanen atau jaringan dewasa.